Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen bandwidth. Pengertian bandwidth. Bandwidth adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah network. Istilah ini berasal dari bidang teknik listrik, di mana bandwidth yang menunjukkan total jarak atau berkisar antara tertinggi dan terendah sinyal pada saluran komunikasi atau band. Banyak orang awam yang kadang menyamakan arti dari istilah bandwidth dan data transfer yang biasa digunakan dalam internet, khususnya pada paket-paket web hosting. Bandwidth sendiri menunjukkan volume data yang dapat ditransfer per unit waktu. Sedangkan data transfer adalah ukuran lalu lintas data dari website. Lebih mudah kalau dikatakan bahwa bandwidth adalah rate dari data transfer. Di dalam jaringan komputer, bandwidth sering digunakan sebagai suatu sinonim untuk data transfer rate, yaitu jumlah data yang dapat dibawa dari sebuah titik ke titik lain dalam jangka waktu tertentu, pada umumnya dalam detik. Jenis bandwidth ini biasanya diukur dalam bps atau bit per second. Ada kalanya juga dinyatakan dalam bps, bits per second. Secara umum, koneksi dengan bandwidth yang besar tinggi memungkinkan pengiriman informasi yang besar seperti pengiriman gambar atau image dalam video presentasi. Pengertian dan konfigurasi manajemen bandwidth. 1. Manajemen bandwidth adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk manajemen dan mengoptimalkan berbagai jenis jaringan dengan menerapkan layanan quality of service atau QoS untuk menetapkan tipe lalu lintas jaringan. Sedangkan QoS adalah kemampuan untuk menggambarkan suatu tingkatan pencapaian di dalam suatu sistem komunikasi data. 2. Manajemen bandwidth adalah pengalokasian yang tepat dari suatu bandwidth untuk mendukung kebutuhan atau keperluan aplikasi atau suatu layanan jaringan. Pengalokasian bandwidth yang tepat dapat menjadi salah satu metode dalam memberikan jaminan kualitas suatu layanan jaringan. QoS sama dengan quality of service. 3. Manajemen bandwidth adalah proses mengukur dan mengontrol komunikasi lalu lintas paket pada link jaringan untuk menghindari pengisi link untuk kapasitas atau overfilling link yang akan mengakibatkan kemacetan jaringan dan kinerja yang buruk. Maksud dari manajemen bandwidth ini adalah bagaimana kita menerapkan pengalokasian atau mengatur bandwidth dengan menggunakan sebuah visi router mikrotik. Manajemen bandwidth memberikan kemampuan untuk mengatur bandwidth jaringan dan memberikan level layanan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas sesuai dengan permintaan pelanggan. Simple quiz. Quiz adalah menu pada Winbox di mana kita dapat manajemenkan bandwidth pada suatu komputer klien yang sesuai dengan keinginan admin, di mana komputer klien dibatasi akses upload dan download ke jaringan internet. Manajemen bandwidth pada router OS mikrotik. Pada sebuah jaringan yang mempunyai banyak klien diperlukan sebuah mekanisme pengaturan bandwidth dengan tujuan mencegah terjadinya monopoli penggunaan bandwidth sehingga semua klien bisa mendapatkan jatah bandwidth masing-masing. QoS quality of service atau lebih dikenal dengan bandwidth management merupakan metode yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada router OS mikrotik, penerapan QoS bisa dilakukan dengan fungsi queuing. Limitasi bandwidth sederhana. Cara paling mudah untuk melakukan queuing pada router OS adalah dengan menggunakan simple queuing. Kita bisa melakukan pengaturan bandwidth secara sederhana berdasarkan IP address klien dengan menentukan kecepatan upload dan download maksimum yang bisa dicapai oleh klien. Throughput. Throughput adalah kecepatan yang kita dapat pada saat kita mengirim atau menerima data menggunakan jaringan internet. Throughput di sini diibaratkan air yang mengalir melalui pipa.
yang besarnya dibatas oleh besarnya pipa bandwidth. Jadi throughput tidak mungkin lebih besar dari bandwidth yang telah ditentukan, tetapi throughput bisa lebih kecil dari yang telah ditentukan. Banyak faktor yang mempengaruhi besarnya throughput yang kita dapat pada saat kita mengirim dan menerima data lewat jaringan internet, diantaranya 1. Jam sibuk. Jika setiap jam sibuk mendadak internet jadi lemot, kemungkinan alokasi bandwidth ISP sedang penuh sesak, sehingga paket data yang kita kirim atau terima mengalami pending. Biasanya ISP akan membuat full di mana unsur akan ditempatkan dalam jumlah tertentu dapat diberi alokasi bandwidth yang telah ditentukan. Ketika semua unsur aktif, maka paket data menjadi atre, tetapi ketika sedikit unsur yang aktif, kita bisa mendapat speed lebih dari yang ditentukan. 2. Kualitas jaringan. Jaringan paling bagus adalah jaringan kabel karena bebas interferensi. Jika jaringan yang ISP atau kita gunakan adalah wireless, biasanya akan lebih sering trouble karena wireless rawan akan gangguan signal dari perangkat lain, interferensi, serta gangguan alam yang menyebabkan sinyal yang lemah, terhalang pohon, gedung, gunung, hujan, dan lain-lain. Yang sering mengalami gangguan signal drop atau kualitas signal jelek biasanya interferensi. Biasanya para pengguna internet wireless, GSM, CDMA, Wi-Fi. 4. Kecepatan uplink server. Server untuk website besar memang mengalokasikan uplink yang besar, tapi jika pengunjung berlebihan maka tidak tertutup kemungkinan uplink akan habis, sehingga ketika kita mengakses server tersebut dan menaruh data, maka kecepatan yang kita dapat tidak akan full. 4. Malware. Jika ada malware di komputer, jaringan bisa berimbas pada penurunan kualitas jaringan karena jaringan atau komputer akan sibuk digunakan oleh si malware. Jika kamu pengguna internet seluler, GSM atau CDMA, biasanya akan muncul trafik walau internet tidak digunakan. Malware juga bisa mengubah routing atau membelokkan trafik ke jaringan malware itu sendiri, sehingga komputer akan terasa lambat jika digunakan untuk mengakses internet. Itulah penjelasan dari saya tentang manajemen bandwidth.